Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, aku update pesan harian. Untuk hari ini hari Rabu tanggal 3 April 3 Mei ya 2023. Namun perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja ya. Dan untuk kalian yang ingin personal reading, kalian bisa follow dan DM Instagram aku @sandra_skandi, atau kalian bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, yang pertama seperti biasa ya, aku sampaikan pesan healing dulu. Aku harap ini adalah pesan yang kalian butuhkan atau memang relate dengan situasi kalian hari ini ya. Oke. Ask for some help ya. Jadi jika kalian merasa sudah berat ya, nggak mampu menyelesaikan sesuatu hal itu sendirian, jangan malu atau segan untuk meminta bantuan ya. Misalkan di pekerjaan nih ya, kan merasa mungkin berat ya untuk nyelesain apa tugas atau ya apapun itu yang menjadi kewajiban kalian ya. Minta aja bantuan ya, misal ke temen satu tim ya, mungkin kayak kalian kesulitan menghadapi customer nih, mungkin rada-rada toxic gitu ya, atau kalian kayak sulit untuk apa ya istilahnya itu untuk meluluhkan customer mungkin ya, kok ini susah banget sih ya, nggak di apa namanya komplain dijelasin udah kalian udah kayak sebaik mungkin kayak gitu ya, tapi mungkin kayak masih nggak terima atau masih marah atau masih nggak paham kayak gitu ya. Kalian minta bantuan aja ya ke teman satu tim atau mungkin bahkan ke pimpinan atasan kalian ya, atau mungkin kalian berusaha untuk supaya klien atau customer kalian ini closing nih ya, tapi kok kayaknya susah ya buat ditekuk nih, susah banget ya, karena butuh bantuan. Kalian minta aja bantuan ke teman kalian ya, teman satu tim, atau mungkin ke atasan ya buat bantu presentasi atau buat untuk membantu meyakinkan. Nah itu mungkin salah satu contoh di tempat kerja aja ya. Mungkin untuk sesuatu hal yang sifatnya pribadi ya, mungkin kalian udah pendam masalah kalian sendirian dan kalian kok nggak ada solusi, kayak makin depresi aja ya, udah waktunya butuh atau minta bantuan sih ya. Entah kalian bisa sharing dengan keluarga, atau mungkin kadang sama keluarga malu ya sama sahabat ya, atau ya jika diperlukan minta bantuan profesional ya, kalian harus minta bantuan ya. Entah mungkin kalian ke psikolog ya, kalian butuh bantuan mungkin secara klinis, atau mungkin secara medis mau ke dokter, psikiater, atau mungkin secara spiritual ya, mungkin kalian harus butuh bantuan mungkin ke healer atau guru spiritual, atau ya mungkin kalian bingung bimbang aku harus cari petunjuk nih, mungkin minta bantuan ke tarot reader ya untuk memberikan petunjuk atau pencerahan dari sesuatu hal yang sedang membuat kalian tuh bimbang. Nah ya, jadi oke, terkadang kita perlu untuk menyelesaikan segala sesuatunya sendiri, tetapi kita ini pasti punya limit ya sebagai manusia biasa. Nah ketika kayak kalian tuh udah overwhelmed ya, kalian udah nggak mampu menampung itu ya, harus minta bantuan ya. Oke, itu untuk pesan healingnya. So kita lanjut untuk pesan semesta hari ini. Pesan semesta hari ini. Oke, come to the edge ya.
berani keluar dari zona nyaman. Jadi sesekali kalian harus mencoba ya. Kalau kalian hanya berkutat di situ-situ aja, nggak berani keluar dari zona nyaman, nggak berani menerima challenge ya, atau mencoba hal-hal baru, yang nggak akan berkembang selamanya begitu aja. Karena ketika kita berani menerima tantangan, mencoba sesuatu hal yang baru, keluar dari zona nyaman ya, itu kan otomatis sesuatu yang baru ya. Jadi ya pasti pengalaman kita dapat ya, wawasan bertambah, bahkan kesuksesan ya. Karena mungkin aja ada rezeki kita di sesuatu hal yang lain, atau di bidang lain, atau di tempat lain. Jadi nggak ada salahnya kita mencoba ya. Atau berani melakukan sebuah perjalanan sendiri. Nah itu kan challenge ya. Mungkin selama ini selalu bergantung sama pasangan, sama orang tua, sama saudara, mungkin harus selalu ditemenin. Nah sesekali bikin challenge ya, melakukan perjalanan sendiri, solo travel, atau bahkan merantau. Nah itu ya, karena ya siapa tahu ketika di perjalanan itu bertemu jodoh mungkin, atau bertemu seseorang yang akhirnya memberi peluang pekerjaan atau bisnis, atau ya dari perjalanan itu akan banyak inspirasi yang kita dapat ya, pengalaman yang mungkin aja berguna di suatu saat nanti ya. Atau ya yang pasti ketika kita datang ke suatu tempat baru itu ya rasa apa ya istilahnya, itu kita dapat pengalaman baru, kita mengetahui sesuatu hal yang baru, itu bikin kita tuh makin semangat gitu ya. Jadi nggak jenuh dengan aktivitas yang itu aja gitu. Oke, so, kita lanjut. Kemudian wow, Treasure Island, akan ada sebuah rezeki yang luar biasa ya, atau kayak apa yang udah kalian perjuangkan, kalian usahakan ya, kalian kerjakan, mungkin udah kalian rintis ya, ini akan ada hasil yang sangat luar biasa ya. Akan ada terutama secara materi ya, bahkan mungkin hari ini ada hasil yang luar biasa kalian dapatkan, atau kayak ada rezeki yang tak terduga, rezeki tiba-tiba kayak gitu ya. Atau bahkan ketika kalian dapat masalah ya, ada solusi luar biasa yang justru di luar perkiraan kalian, justru lebih besar dari apa yang kalian bayangkan. Nah mungkin kalau untuk rezeki kalian berharapnya paling 50 aja cukup gitu. Nah, ternyata Tuhan memberikan itu lebih ya, bahkan 100, bahkan 120 ya. Atau ya bisa tiba-tiba seseorang ngasih kalian sesuatu yang besar gitu ya, mungkin sesuatu yang berharga yang kalian tuh nggak sangka, yang kalian itu nggak ngarep sebenarnya gitu ya. Oke, kita lanjut ya, pesan semesta hari ini. Oke, building blocks ya, mulai bangun pondasi dalam diri kita, dalam diri kalian, pondasi spiritual, pondasi karir, keuangan ya. Ya yang jelas kalau karir ya kita perkuat ya, terutama ya dengan bekerja sebaik-baiknya ya, mengukir prestasi, kemudian juga membangun network ya. Jadi kita di tempat bekerja itu benar-benar posisi kita itu harus kuat kayak gitu. Kalau yang udah mulai membangun ya perkuat lagi, dan jangan sampai dinodai hal-hal kecil yang negatif ya. Jadi kayak benar-benar jaga attitude, kemudian juga
mengukir prestasi ya, yang pasti kita harus membuat sesuatu hal yang menguntungkan buat tempat kita bekerja ya, yang pastinya ya supaya kita kayak ya istilahnya itu kayak tetap dipakai kayak gitu ya. Kemudian di keuangan ya, mulai untuk menyisihkan penghasilan kita, mulai untuk nabung ya, mungkin tabungan investasi, atau untuk anak-anak mungkin tabungan pendidikan ya, supaya ketika butuh kita udah nggak bingung lagi karena udah tersedia, karena udah ada ya. Spiritual ya, mulai untuk self love ya, mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri ya. Oke, so kita cek untuk energi hari ini. Oke, King of Wands. Ada sebuah situasi yang meningkat ya. Jadi kalau misalkan dari sisi kepribadian itu ya, kita jadi seseorang yang lebih strong ya, yang lebih dewasa. Kemudian kita bisa mengontrol diri ya, jadi tahu kayak kapan harus tegas, kapan kalem, kapan harus diam, kapan harus take action ya. Jadi udah ada sebuah perkembangan atau peningkatan dalam diri kita ya. Atau bisa juga hal ini kalian berdealing dengan energi Queen of Wands ini ya, energi feminim yang ya cenderung mensupport, memberi motivasi. Ini ya mungkin bisa orang tua kalian, bisa pasangan, bisa mungkin bos kalian ya, mungkin bos kalian dengan energi feminim yang akan selalu siap membantu kalian kapan saja ya. Jadi tidak otoriter, tetapi cenderung untuk mengayomi gitu ya. Oke, so kita lihat lagi ya energi hari ini. Oke, waduh, kenapa nih ada Nine of Swords ya? Ada situasi yang membuat kalian overthinking, yang membuat kalian jadi iya boleh dibilang jadi banyak pikiran ya, bahkan ya untuk ekstrimnya mungkin ada sesuatu hal yang terlalu kalian pikirkan sampai bikin stres kayak gitu. Nah, aku rasa jika kalian ini tadi ya sesuai dengan pesan healingnya, ask for some help. Jadi kalau kalian udah overthinking banget, kan udah sedih banget, udah galau banget nih, kan curhat ya, jangan dipendam, tapi yang pasti pilih ke seseorang yang bisa dipercaya ya. Atau mungkin ada situasi di mana nih kerjaan nggak kelar-kelar, bikin stres nih, minta bantuan ya. Jadi kalaupun overthinking ini karena kalian memikirkan seseorang ya, mungkin lagi nggak komunikasi ya, mungkin lagi berkonflik ya, atau bahkan baru aja putus hubungan ya, bisa aja nih yang bikin kalian tuh jadi overthinking banget. Nah, jika kalian merasa mungkin dengan sharing ke sahabat, mungkin dengan curhat itu mengurangi beban kalian, lakukan aja itu ya. Ada kalanya kita memang nggak bisa menanggung beban itu sendirian ya, ketika kita mempunyai suatu masalah. Terkadang walaupun mungkin seseorang yang kita curhatin itu nggak ngasih solusi atau saran apapun ya, kadang cuman ya udah sabar, terus mendengarkan dengan telaten kayak gitu ya, kita didengarkan, kita diperhatikan, itu juga berasa meringankan beban kita ya. Oke, so kita lihat lagi Five of Swords ya. Ada situasi kayak kamu udah kelelahan dengan perjuanganmu. Nah, maka dari itu
jangan dipaksakan. Jadi kalau kalau misalkan ya kamu lagi overthinking banget tentang seseorang, kemudian kamu udah berusaha banget memperjuangkan dia, ya, mengejar dia, berusaha untuk menyelesaikan masalah kalian, tapi ternyata sampai hari ini mungkin masih belum ada perubahan, masih stuck aja, yang bikin kalian tuh makin overthinking. Ya kalian istirahat aja, nggak perlu untuk, karena ini Five of Swords ini kayak gambaran perjuangan yang sia-sia. Jadi terkadang ada sesuatu hal itu makin kita kejar itu kayak makin sia-sia, ya udah kita pasrah aja, mau gimana lagi gitu, kita pasrah aja, istirahatkan diri kita, ya. Coba untuk mencintai, menghargai diri sendiri. Jadi ketika kita memperjuangkan sesuatu hal, kita merasa nggak dihargai atau mungkin nggak ada hasil, nggak ada respon, ya ini nggak cuma tentang percintaan aja ya, ya tentang kehidupan sehari-hari, tentang banyak hal. Atau mungkin kita sudah berusaha baik ya sama teman kita atau sahabat kita, ketika kemudian kita ada masalah dan ya dianya nggak peduli, ya kita nggak perlu untuk mencoba terus-terusan mendekat atau memohon. Ya udah, lepas aja. Artinya udah waktunya untuk pasrah. Apapun yang terjadi hari ini, ya itulah yang terbaik. Acceptance, kita terima aja. Itu ya, ada situasi kamu bakal lelah banget kalau misalkan tetap memperjuangkan sesuatu hal ini. Gitu, ya, menguras energi, bukannya malah dapat hasil, yang ada malah makin ini ya, Nine of Swords, makin depresi ya. Sama halnya mungkin ketika kamu mengejar seseorang, ternyata mungkin ada seseorang ngeghosting kamu, nggak komunikasi, kayak makin kamu kejar, teleponin terus, makin kamu chat terus nggak direspon, itu menguras energi, sangat melelahkan. Atau kayak kamu tuh kepoin sosmednya dia, aku rasa udah nggak perlu ya. Udah, lepas aja, fokus aja dengan kehidupan sendiri, biarkan semesta yang mengerjakan apapun yang terbaik itu ya. Jadi kita boleh berusaha, kita berikhtiar, kita memperjuangkan, tapi kalau kita udah lelah dan ternyata nggak direspon atau nggak ada hasil, ya itu udah waktunya kita pasrahkan aja, kita istirahat ya. Jadi kayak sayangi diri sendiri juga ya. Oke, so kita lihat lagi Page of Wands ya. Seseorang bakal menghubungi kamu, menyampaikan sebuah kabar gembira ya, atau komunikasi dari seseorang yang kalian tunggu-tunggu, yang ketika dia menghubungi kan tuh happy ya. Atau ada seseorang yang ngungkapin tentang perasaannya, itu yang mana itu memang yang kalian harapkan, atau ya kabar itu tadi ya, kabar yang kalian tunggu, kabar gembira sih, kabar gembira ya. Oke, so kita lihat lagi ya energi hari ini. King of Swords, mungkin kalian akan berdealing dengan sosok ya, energi King of Swords ini ya, energi maskulin ya, seorang maskulin yang usianya sudah matang. Mungkin dia kayak mempunyai kedudukan, mempunyai kekuasaan ya. Ya gambarannya sih sangat, orangnya yang sangat dominan, sangat otoriter. Atau kalau misalkan ini berhubungan sama pekerjaan ya, mungkin customer, klien, nasabah atau user kalian ya, ya mungkin butuh treatment yang beda. Jadi kayak kalian mungkin mesti lebih sabar, mesti kayak lebih tahan banting ya, karena ini tipe-tipe seseorang yang sangat tegas ya. Mungkin kata-katanya agak nyelekit kayak gitu, atau mungkin kayak bawaannya itu jutek kayak gitu. Nah mungkin harus ada treatment lebih atau siapkan mental gitu ya. Atau mungkin ini sosok bos kalian ya, atau pimpinan yang ya mungkin memberikan warning atau teguran, ya siapkan diri aja. Tapi ya
yang pasti kalau pimpinan memberikan warning atau teguran itu ya tujuannya baik ya, buat ngingetin kita supaya kerja lebih baik lagi kayak gitu. Atau bisa juga ini sosok pasangan yang mungkin hari ini kayak lebih ngontrol aja gitu, lebih ngontrol, terus harus nurutin maunya dia. Ya, oke, so kita lanjut untuk love message hari ini ya. Wow, soulmate. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. Ya, mungkin kalian berharap bertemu jodoh ya, bertemu cinta sejati, belahan jiwa kalian, soulmate kalian. Dan jika mungkin sampai sekarang kalian belum bertemu atau belum union atau belum bersatu, atau mungkin sebenarnya orangnya udah ada tapi kalian belum bertemu ya, belum dipertemukan karena sesuatu hal terjadi ya, karena mungkin lagi berkonflik, komunikasi, lagi silent treatment, atau mungkin karena jarak ya, karena long distance. Nah, semesta memberikan pesan, belahan jiwamu itu sebenarnya sudah ada dalam is already with you in spirit ya, di hatimu sebenarnya udah ada ya. Dan percayai ini, mereka bakal memanifestasikan untuk pertemuan secara fisik ya. Jadi kalau belum bertemu secara fisik ya, simpan aja di hati, di pikiran, visualisasikan ya bahwa suatu saat nanti akan segera bertemu, bayangkan sudah bertemu. Nah, afirmasikan. Nah, itu akan membantu untuk mewujudkan pertemuan kalian secara fisik secepat mungkin gitu ya. Oke, so kita lanjut untuk angel answer hari ini ya. Jawaban dari apa yang sedang kalian manifestasikan. Hari ini ada petunjuk, sebuah petunjuk, kita lihat apa. Oke, choose a new direction. Nah, ini berkaitan dengan memperjuangkan hal yang sia-sia. Mau ini seseorang, pekerjaan, hubungan, usaha mungkin ya. Kalau memang dirasa udah sia-sia, nggak ada hasil, ya pilih sesuatu hal yang baru ya. Choose a new direction. Pilihlah jalan baru, sesuatu yang baru. Jadi yang kalian perjuangkan belum ada hasil ini taruh dulu aja, karena akan makin dikejar tuh makin sia-sia gitu ya. Jadi apa yang sedang kalian manifestasikan hari ini belum terwujud ya, pilihlah mengerjakan hal lain. Atau kalau masalah PDKT sama seseorang nggak ada respon, jangan berjuang lagi, pilih yang seseorang yang memang merespon, yang memang apa ya, dia pun mempunyai perasaan yang sama atau effort yang sama gitu ya. Oke, so untuk afirmasi hari ini, oke, creating new habits ya, menciptakan kebiasaan baru. Afirmasikan, I am strong enough to turn bad practice into good habits. I am the creator of my own life. Aku cukup kuat untuk merubah hal-hal yang nggak baik ya, yang buruk lah ya, yang biasanya aku lakukan menjadi kebiasaan yang baik ya. Karena ya aku yang menciptakan kehidupan, apapun yang terjadi dalam hidupku ya, aku ini penciptanya ya. Jadi lebih ke kayak afirmasikan bahwa aku cukup kuat untuk merubah sebuah kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik ya.
Dan tentu saja nggak cuma sekedar afirmasi ya, tapi juga take action. Tapi setidaknya kalau dibantu dengan afirmasi itu akan selalu menguatkan menjadi pengingat kita. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang buruk, kita ingat, oh ya aku udah afirmasikan berulang-ulang, jadi kita ingat terus gitu. Oke guys, aku harap ini bisa resonate ya pesan yang aku sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.